السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia dan berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dan pengajian kita serta talabul ilmi kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari ayat-ayat Allah maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, telah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam atau sebelumnya Al-Quran menyebutkan dalam dua surah dan dalam dua ayat, salah satunya dalam surat As-Saff, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Huwallazi arsala rasulahu bil huda, Allah yang mengutus rasulnya bil huda. Allah mengutus rasulnya dengan hidayah. Al-mufassirun mengatakan hidayah di sini apa? Al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Mana yang dikatakan ilmun nafi'? Ilmu yang dibangun atas dalil Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wa dinil haq, dan Allah utus rasulnya dengan agama yang hak, agama yang benar. Qala al-mufassirun mengatakan apa? Dinul haq adalah al-amal as-salih. Amal salih. Amal itu baru saleh kapan? Sebagaimana dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, was-salihu idza kana 'ala sunnah. Amal itu saleh kalau berada di atas sunnah, berada di atas petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru amal itu dikatakan apa? Saleh. Liyuhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dengan dua hal ini, apa itu? Ilmu yang bermanfaat, kemudian amal yang saleh, Allah akan memenangkan agama ini di atas agama yang lainnya para jamaah. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrikin itu tidak suka. Di mana dia milih? Meskipun dia nggak mau, pasti akan menang. Maka dari masjid inilah kemenangan itu para jamaah. Yang mana dipelajari apa? Ilmu nafi'. Qala Allah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih, sesuai dengan pemahamannya salaf. Kemudian setelah kita berilmu, disinilah kita maka muncullah amal saleh. Barulah agama ini menang. Jadi kita ini menang bukan karena turun di jalan. Ya, nyabolin langan deh. Ya, lamun teu nyabolin langan sumpah sanati sebatur bareh. Umbena araba terus sakit. Telat tamar rumah sakit laun mati bilon. Ini sinilah berangkat dari sini para jamaah kemenangan itu. Maka itu sebabnya setiap pagi kita selalu berdoa dengan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabiyah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah, itu Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan, yang terakhir wa amalan mutaqabbala, wa fi riwayah wa amalan ini dua ini kemenangan itu para jamaah. Di sini dia sumbernya kemenangan. Jelas Allah mengatakan demikian. Ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah kirim rasulnya dengan huda, hidayah, al-ilmun nafi' wa dinil haq, dan agama yang hak, al-amalus salih, liyudhhirahu 'ala ad-din. Dengan ini Allah menangkan agama para jamaah. Meskipun orang-orang musyrikin itu tidak suka. Masuk. Masih ada jalan. Kasih jalan sedikit berjamaah. Maju sedikit, maju ing. Ya, terus geser mi parhun. Iswardi. Terus ya. Terus geser berjamaah. Ini sebelah kanan tiang, sebelah kiri mungkin mudahan masih ada jalan juga masih. Ya nih, dekat aja Mardi masih kosong nih. Masuk. Ya, baik. Maka sebelum kita masuki para jamaah, saya bawakan ucapan Al-Imam Ibnu At-Turkumani Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu At-Turkumani Al-Hanafi rahimahullah mengatakan, Fas-sunni fid dunya rasyidun. Orang yang di atas sunnah di dunia rasyid, berada di atas jalan yang lurus, karena di atas dalil. Wa fil akhirati sa'id. Kemudian orang yang di atas sunnah di akhirat bahagia. Masuk Pak Guru Abdal kele dalam nih. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Abus. Masuk, ada jalan insyaallah. Baik. Sekali lagi, Ibnu Turkumani Al-Hanafi berkata, Fas-sunni fid dunya rasyid. Orang yang di atas sunnah di dunia lurus. Wa fil akhirati sa'id. Di akhirat dia bahagia. Wal mubtadi'u fi dhalalin ba'id. Adapun orang yang mengada-ada, yang buat-buat agama, ya, mubtadi' dhalalim ba'id, berada dalam kesesatan yang jauh. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita lihat para jamaah, ya, ada salah seorang ulama sampai diberi dia gelar Hunfush. Ya, kenapa? Karena saking seringnya pindah mazhab cari dalil para jamaah. Ya, ini nama disebut Ajaibul Alqab, gelar yang paling aneh. Ya, dinamakan dia apa? Hunfush. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, ya, anna Abu Bakar Al-Faqih, ada salah seorang perawi atau ulama namanya Abu Bakar Al-Faqih, tahambala, pertama dia bermadhab Hambali, thumma tahannafa, ya, setelah itu pindah lagi madhab Hanafi, thumma tashaffa'a, setelah itu pindah lagi madhab Syafi'i,
Gara-gara sering pindah ini dikatakan dia Hunfush. Ya. Ha Hambali sama nun, fa Hanafi, kemudian shin Syafi'i. Kenapa? Dia mau cari dalil soalnya para jamaah. Ya, cari dalil. Maka oleh karena itu, inilah yang bahagia, yang berbahagia, yang menjadikan dalil sebagai imamnya. Bukan menjadikan manusia seperti kita-kita ini jadi imamnya, tapi menjadi imamnya apa dalil. Ayo masuk. Masih ada? Geser para jamaah sedikit. Baik, kita lanjutkan para jemaah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita perbanyak bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingatkan kembali hadis yang kita bawakan tadi malam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkan setiap pagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, Nabi bersabda, fa ana za'im, aku yang menjadi penjaminnya, la akhudhanna bi yadihi hatta udkhilahu al jannah, aku akan pegang tangannya sehingga aku masukkan dia ke dalam surga. Raditu billahi rabba, ini tauhid, la ilaha illallah. Wabil Islami dina, ini apa? Islam yang dibangun di atas apa dalil. Wabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, ini apa? Syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketiga ini pertanyaan di dalam kubur. Siapa yang mengucapkan ini pagi, dan ini termasuk zikir pagi, maka Nabi yang menjaminnya akan memegang tangannya masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik para hadirin, pada kesempatan malam ini kita masih lanjut pembahasan kitab Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki, yaitu penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh salah seorang ulama Hanafiyah. Dan ini menunjukkan apa para hadirin? Imam yang empat tidak berbeda pendapat dalam masalah usul. Dalam masalah apa? Prinsip agama, tidak ada perbedaan pendapat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, wa Hambali. Kalau segi usul, segi prinsip, segi akidah, semua sama. Kenapa? Karena dalam bab akidah tidak boleh berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat dengan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibawakan ya oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, apa kata beliau? Wa katsirun minal ulama'il mutaakhirin, banyak ulama belakangan yutliquna asmas sunnati 'alal aqidah. Mereka menyebut sunnah itu artinya adalah akidah, i'tiqad, keyakinan. Kenapa? Li'annal mukhalifu laha ala khatarin azim. Karena yang menyelisihi dalam bab akidah ini berada dalam bahaya besar para jamaah. Kalau masalah fiqhiyah kita berbeda pendapat, tidak ada masalah para jamaah. Asal pendapat kita itu punya dalil. Karena apa? Sahabat sendiri sudah mulai berbeda pendapat masalah amaliyah. Tapi kalau masalah prinsip beragama, keyakinan, akidah, tidak boleh kita berbeda pendapat. Ya, maka alangkah gampangnya seorang mengatakan lakum dinukum waliyadin katanya. Padahal pada Islam ya beda-beda pendapat. Bahaya kalau bab akidah para jemaah. Inilah kewajiban kita saling nasihat. Nah, dengan kita mengkaji kitab-kitab ulama ini, kita tahu ya bahwasanya ternyata para imam kita, imam-imam kita, meskipun mazhab fikih mereka berbeda, ternyata dalam bab akidah mereka satu kesatuan atau bersatu. Kenapa? Karena memang akidah ini nggak boleh beda para jemaah. Baik.
Qala rahimahullah ta'ala, pada kesempatan malam ini sudah kita masuki tentang tauhidul asma was sifat. Sekali lagi para jamaah, Allah Azza wa Jalla ya, wajib kita imani. Dalam mengimani Allah ada 4 hal yang wajib diimani. Pertama, al-iman biwujudillah, mengimani Allah itu ada. Yang kedua, al-iman birububiyatillah, mengimani rububiyah Allah. Setelah dia ada, kita imani dia yang berbuat dalam semesta. La syarikalah, enggak ada seku, dan arah barangnya, enggak ada temannya, enggak ada kongsinya, enggak ada kawannya. Yang kedua atau yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatillah, mengimani tentang ibadah itu hanya milik Allah. Tauhidullah bi af'alil ibad, hamba ini seluruh perbuatannya harus hanya untuk Allah dan karena Allah, enggak boleh dibagi kepada selain Allah. Yang keempat, al-imanu bi asma'illah wa sifatih, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kama warada fil kitabi was sunnah ala al-wajhil la'iqi bihi, sebagaimana datangnya dalam Al-Quran dan sunnah yang layak dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla, yang tidak serupa dengan makhluknya. Baik, kita ambil sekarang di antara nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita sebutkan Allah suci dari anak, Allah suci dari istri, Allah suci dari bapa. Maka tidak ada nama Tuhan anak, tidak ada pula Tuhan bapa, tidak ada pula Tuhan tidak ada. Mattakhadallahu min walad, Allah tidak pernah menjadikan bagi dirinya anak. Kemudian walam yakul lahu afwan lam yalid walam yulad, ya, enggak beranak, enggak pula diperanakan. Suci Allah Azza wa Jalla dari semua itu para jamaah. Nah, sekarang di antara nama dan sifat Allah al-awwal wal akhir. Maka sah seorang menamakan dirinya Abdul Awwal. Boleh juga orang mengatakan dirinya apa? Abdul Akhir. Karena itu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa annahu awwalu baqin falaysa lahu bad'un. Wa annahu awwalu baqin. Allah Azza wa Jalla yang pertama. Falaysa lahu bad'un. Pertamanya Allah enggak memiliki permulaan, tidak didahului oleh apapun. Wala muntahan subhana man qaddara, tidak juga ada ujungnya. Artinya al-akhir, Allah yang terakhir, enggak ada lagi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maha suci Allah yang telah mentakdirkan segala-galanya. Penjelasannya, yajibu i'tiqad, sebagai kaum muslimin wajib meyakini annallaha subhanahu awwalun laisa li awwaliyatihi ibtida. Allah itu awal, dia yang pertama, dan pertamanya Allah enggak punya awalan. Tidak seperti kita. Kita ini manusia, lahir pertama didahului oleh apa? Ketiadaan. Kita punya ilmu diawali oleh kejahilan. Allah Azza wa Jalla, dia yang pertama, enggak ada yang sebelumnya, hanya dia yang pertama sudah. Baik. Kama annahu baqin, sebagaimana Allah Azza wa Jalla akan abadi, ya, tetap. Laisa li akhiratihi intiha atau li ukhrayatihi intiha. Dan Allah itu subhanahu wa ta'ala tetap, akhirnya Allah enggak ada ujungnya, dia yang terakhir sudah. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Hadid ayat yang ketiga, huwal awwalu wal akhiru, dia yang pertama, enggak ada sebelumnya.
Dia yang tahir, yang abadi, tidak ada lagi setelahnya. Sebagaimana dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini hari kiamat hancur lebur para jamaah. Ini darah ngentang, ini darah kari, tidak ada yang tersisa. Yang tersisa apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya Allah, yang maha tinggi lagi maha mulia. Hari kiamat tiba, hancur segala-galanya. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna dari huwal awwalu wal akhir. Dia yang abadi. Dia yang akan tinggal, enggak ada lagi setelahnya. Tetap selama-lamanya. Beda dengan makhluk. Makhluk ini tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah mau hidupkan dia, hidup. Allah mematikan dia, mati. Maka para jamaah, kenapa manusia harus sombong? Maka disebutkan tentang al-i'jazul ilmi, ya, mukjizat ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Ternyata para jamaah, semut itu jauh lebih kuat dari manusia. Ternyata semut jauh lebih kuat dari manusia. Kenapa? Disebutkan di sana bahwasanya semut itu mampu mengangkat, ya, 20 kali lipat dari beratnya dia. Atau 200 kali lipat dari beratnya dia para jemaah. Manusia ngangkat besi berapa paling? Berapa? Ada yang 100? Ada yang 100 para jemaah? Berapa? Setengah kintal katanya mami ini. Sekat. Setengah kintal. Setengah kintal. Semut itu mampu mengangkat 200 atau 20 kali lipat beratnya dia. Ini mukjizat ilmiah para jamaah. Jadi manusia ini enggak pantas sombong. Di mana boleh betak. Nggak ada apa-apa para jamaah. Semut masih lebih kuat. Dalam mukjizat ilmiah dibawakan oleh Al-Quran. Ya, oleh karena itu, di sini dengan kita mempelajari sifat-sifat Allah, ternyata Allah Azza wa Jalla dialah yang maha sempurna. Taib. Kemudian dalil yang lain dalam suratul Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala-galanya binasa kecuali wajah Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang tersisa. Ketika kiamat tiba, hancur segala-galanya. Enggak ada yang tersisa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita, berapa umur kita? 60, 70, datang berita salat jenazah. Pantas kita sombong para jamaah? Ya. Kemudian datang lagi diungkapkan oleh mu'asirin. Apa kata mereka? Manusia ini tidak ada yang bisa dibanggakan katanya. Sehakikatnya kalau dia ukur seluruh umurnya, kalau 60 tahun, ketahuilah 30 tahun itu tidur. Kenapa? Malam hari. Ya. 30 tahunnya berapa malam hari. Belum dipotong main-mainnya. Ya. Belum dipotong makannya, belum dipotong minumnya. Potong hanya tinggal berapa umur kita ini para jamaah? Hadza huwa. Taib. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala-galanya binasa kecuali wajah Allah, Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Ini makna dari al-akhir. Laisa ba'dahu syai'. Dia yang akhir, enggak ada lagi setelahnya. Dia yang abadi, dia yang kekal, enggak ada yang tersisa kecuali hanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Taib. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua nama ini, sekaligus kedua nama ini mengandung sifat. Qauluhu, sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, apa doa Nabi alaihi salatu wassalam? Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ini tafsirnya para jamaah. Ya, Al-Quran ditafsirkan oleh hadis. Ya Allah, kata Nabi alaihissalatu wassalam, engkaulah yang pertama, enggak ada sebelummu, apapun enggak ada. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkaulah yang terakhir dan enggak ada lagi setelahmu. Engkau yang kekal, engkau yang abadi, enggak ada yang bisa tetap. Hanya engkau yang akan tetap. Yang terakhir sudah berarti para jemaah. Tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un qablah." Allah ada, sebelumnya enggak ada apa-apa. Pokoknya Dia yang pertama sudah. Berbeda dengan pertamanya makhluk. Dan ini menunjukkan kepada kita benar-benar sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-10, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, wa huwas sami' al-basir. Baik. Ahlul kalam minal asy'ariyah dan yang lainnya menyelisihi dalil ini para jamaah. Yang mana Ahlus Sunnah menetapkan dari setiap nama ada sifat. Sehingga mereka mengatakan, ya, Ismullah a'lam wa awsaf. Nama Allah itu a'lam, dia sebagai nama, wa awsaf sekaligus mengandung sifat. Maka dikatakan nama Allah itu mushtaq. Dari nama itu bisa diambil suatu sifat. Bukan seperti yang dipahami oleh ahlul kalam, yang mana mereka mengatakan nama Allah itu ism jamid. Jamid artinya apa? Enggak bisa diambil sifat. Nah, setiap nama mengandung apa? Sifat. Kalau disebut oleh Nabi dalam Al-Bukhari, inna lillahi tis'atan wa tis'in nasman mi'atun illa wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang mengihsa yang 100 ini maka masuk surga. Taib. Kalau dikatakan 99 nama, berarti berapa sifatnya juga? Ya, 99. Dan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya nama Allah itu dan sifat Allah Azza wa Jalla ghair mahsur bi'adadin muayyan, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Maka 99 itu hadisnya menjelaskan siapa yang mengihsa. Apa arti mengihsa? Al-Imam Ibnul Qayyim, banyak perbedaan para ulama, ya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan ihsa itu artinya apa? Al-hifz, menghafal makna lafaznya. Kemudian ya al-fahm, memahami maknanya. Kemudian wal amal bimuqtadhaha, mengamalkan tuntutannya. Tuntutan terbesar apa? Kita menyeru Allah dengan nama-nama tersebut, berdoa dengan nama-nama tersebut. Nah, siapa yang menghafal yang 99 maka masuk surga. Artinya apa? Saya punya uang 100, saya pakai sedekah. Nah, apakah dipahami dari ucapan ini dia hanya punya uang 100? Enggak nekep yang 100? Enggak. Tapi yang disiapkan untuk sedekah berapa? 100. Sama dengan hadis yang tadi para jamaah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang mengihsanya? Jadi yang 99 itu sya'nuhu, ya, keutamaannya kalau dihafal, difahami maknanya, diamalkan tuntutannya, masuk surga. Nah, berdasarkan hadis lain bahwasanya Allah juga memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini ahlul kalam, kalau dilihat dalil ini para jamaah, ketika kita belajar dulu ilmu kalam, khususnya madhabul asy'ariyah, kita mengenal ada namanya sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakal. Taib. Kalau lihat dalil ini, di mana ditaruh dia? Ditaruh dia pada qidam atau baqa. Ya, ditaruh pada qidam, wujud qidam. Taib, qidam apa dalilnya? Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ini namanya tidak nyambung dengan dalil. Seharusnya apa? Setiap nama ada sifat. Ini dibawakan sekaligus 4 nama, tapi kok sifatnya 1? Wahada batil. Ini jelas bertentangan dengan madhab ahlus sunnah wal jamaah. Huwal awwalu, sudah berapa sifat? 1. Wal akhiru berapa? 2. Wal zahiru 3. Wal batinu 4. Tapi kalau belajar sifat 20 hanya masuk dalam qidam. Hadza huwa. Jadi nggak nyambung dalilnya para jamaah. Nah, mazhab Ahlussunnah inilah dia, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul dalam hadis yang sahih alal wajhil la'iq, sesuai dengan yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, setiap nama mengandung sifat. Al-awwal, yang pertama, berarti sifatnya awwaliyah. Wal akhir, sifatnya akhiriyah. Allah sifatnya uluhiyah. Al-aziz sifatnya al-izzah. Ar-rahman sifatnya rahmah, kasih sayang. Yang maha pengasih lagi maha penyayang, berarti sifatnya apa? Pengasih dan penyayang. Wahakadha para jamaah. Al-qawi, yang maha kuat, berarti sifatnya apa? Kuat. Baik. Berikutnya, dzikru jumlatin min sifatillah. Berikut ini kita sebutkan beberapa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu. Fardun sami'un basirun ma arada jara. Hayyun alimun. Allah maha hidup, Allah maha mengetahui. Qadirun, Allah maha kuasa. Wal kalamu lahu, demikian juga Allah sifatnya yatakallam, berbicara. Fardun sami'un. Fardun, ya, fard artinya ahad, dia itu esa. Ingat, ya, esa. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Ma arada jara, apa yang dikehendaki pasti terjadi. Penjelasannya para jemaah. Di sini disebutkan thamaniyah sifatillahi ta'ala. Ada 8 sifat dari sifat-sifat Allah. Semuanya ini terdapat di dalam Al-Quran, kemudian terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Muallif di sini tidak membatasi, tetapi hanya misal. Yang mana hakikatnya sifat Allah berapa? Nggak terhitung, nggak terhingga. Seperti doa kita sebelum salam ketika sholat witir. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keredaanmu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Aku berlindung kepadamu dengan maafmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika mink. Aku berlindung kepadamu dari dirimu. La uhsi thana'an 'alaika. Aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu. Untuk memuji Allah pakai apa?
pakai nama-namanya, pakai sifat-sifatnya. Itu yang kita pakai memuji Allah. Dan Nabi mengatakan, la uhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Aku nggak bisa menghitung pujian itu kepada untukmu ya Allah, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ini menunjukkan apa? Nama-nama dan sifat Allah itu sangat-sangat banyak. Lain pula dalilnya para jamaah, doa ketika susah pinang. Ya, bukan pinang sakit otak. Ya, tapi gara-gara banyak masalah. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduka. Ayat lainnya dikatakan Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta. Atau Allahumma inni 'abduka. Ya, Allahumma inni 'abduka. Ya Allah, aku ini hambamu. Wabnu abdika, anak dari hambaku. Hambamu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madhin fiyya hukmuk, telah berlalu keputusanmu ya Allah, takdirmu. Adlun fiyya qada'uk, keputusanmu adil padaku. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, aku minta kepadamu ya Allah dengan seluruh namamu. Sammaita bihi nafsak, yang kamu namai dirimu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan seorang dari makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Ini menunjukkan apa? Nama-nama Allah, sifat Allah sangat banyak. Lain pula hadis ketika Nabi minta syafaat hari kiamat para jemaah. Nabi sujud di bawah arasy. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, ya, fa ahmaduhu bima hamida la yahdurunil an. Aku memuji Allah dengan pujian yang aku tidak tahu sekarang, kata Nabi SAW. Ini semua menunjukkan bahwasanya batallah yang mengatakan sifat Allah hanya 20 atau hanya 7 atau hanya berapa 99. Hadza huwa. Taib, di sini disebutkan 8. Mana dia? Yang pertama Hayyun. Allah Maha hidup, yang Maha hidup. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat hayatun kamilah, kehidupan yang sempurna, azaliyatun wa abadiyah. Mana azali? Azali itu laisa qablahu syai'. Ya, yang tidak memiliki awalan. Wa abadiyah, abadi ini juga artinya yang tidak memiliki akhiran. La yatakhallaluha naqsun. Kehidupan Allah enggak ada kurangnya sedikit pun. Maka dalam surat yang atau ayat yang paling agung, ayat apa? Apa kata Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Al-Hayyu, yang Maha hidup. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, Antal hayy alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, Engkau yang Maha hidup, yang tidak mati, sementara jin dan manusia semuanya mati semua. Ini wajib kita imani para jemaah. Baik. Thaniyan, yang kedua, sifat Allah alim, Maha mengetahui. Sifat ini telah sahih dalam Al-Quran, dalam sahih, demikian juga dalam akal. Dan ilmu Allah sangat jauh dengan ilmu makhluk, sangat berbeda dengan ilmu kita. Ilmu Allah la yasbiquhu jahlun, tidak diawali oleh kejahilan, wala yalhaquhu nisyanun, tidak diakhiri dengan kelupaan. Lamun nita ne deman tenau bodoh julu. Hatta kita tahu masih ada kurang. Setelah kita kurang, tambah kurang. Mana dia? Nanti kalau sudah tua mulai apa? Pikun, opa. Bahkan apa? Lupa semuanya.
Sampai Nabi berlindung dari al-arzalil umur. Apa arti arzalil umur? Oh, opa. Berlindung Nabi para jamaah. Tidak sampai opa. Maka umur Nabi hanya 63. Belaman wah pitu siwa puluh. Lamun wah 100 ngumbe tadahna. Basang nai menek lekuk bengan jarina. La ilaha illallah. Nabi berlindung para jamaah. Nah ini ilmunya siapa manusia. Baik. Allah berfirman ya di akhir surat atau ayatul kursi. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui apa yang ada di depan makhluknya. Wa ma khalfahum, apa yang di belakang makhluknya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Tapi makhluknya enggak bisa meliputi ilmu Allah. Enggak bisa. Ya, illa bima syaa. Yang bisa diketahui oleh makhluk hanya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam suratul Baqarah juga ayat 29, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala-galanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil barri. Apa yang jatuh dari pepohonan Allah Azza wa Jalla, ada daunan Allah tak tahu. Apa yang ada ya dari biji-bijian di kegelapan albar, daratan maupun lautan, itu semuanya ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu Allah ni la takhfa alaihi khafiyah, enggak ada yang tersembunyi para jamaah. Angkun deh si pada ngantok, nengka biasanya tahu ini gangguan dong ngantok-ngantok. Baik. Alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang nyata maupun yang tersembunyi. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci gaib enggak ada yang tahu kecuali Dia. Sebagaimana suratul An'am ayat 59. Maka kalau ada yang mengaku dirinya tahu ilmu gaib, tahu barang hilang, berarti apa? Ini sekutu Allah, dan ini syirik para jamaah. Ya. Maka oleh karena itu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kadang-kadang benar dia tukang tenung itu katanya, tukang ramal itu, benar katanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, yakhlituhu bimi'ati kizbah. Betul, ya, benar sekali dicampur dengan 100 dusta. Maka cocok Nabi mengatakan yang mendatangi tukang tenung, tukang ramal, sekedar bertanya 40 hari 40 malam sholatnya enggak diterima. Kalau sholatnya benar lagi, kalau sholatnya enggak benar, dong apa? Kalau mempertanya dan percaya, dia telah kafir kepada Al-Quran para jamaah. Kenapa? Quran mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci ghaib itu enggak ada yang tahu kecuali Dia. Hatta dikatakan ilmu maghrabi ke. Ya. Ilmu rajah yang ada dijual di pasar itu para jamaah. La ilaha illallah. Ini merusak akidah. Maka Allah sebutkan juga dalam surat An-Naml ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi tentang yang gaib kecuali siapa? Maka jangan percaya kalau dikatakan ini waliullah memiliki indera keenam yang lengkap. Ya. Dia bohong sudah itu para jamaah. Kenapa? Dalil ini sangat jelas. Disinilah kita mengetahui ini tentang ilmu Allah. Kalau manusia nggak ada apa-apanya para jamaah. Maka oleh karena itu terus minta tambahan ilmu. Tapi jangan minta ya Allah kasih tahu saya ilmu gaib. Nggak akan dikasih para jamaah. Ya, nggak bakalan. Karena apa? Itu merupakan khususiatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul aja nggak tahu. Rasul tahu yang gaib? Nggak tahu, kecuali yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rata-rata kaitannya dengan apa? Tentang wahyu yang kaitannya dengan kiamat dan semisalnya.
Kemudian ayat yang terakhir dalam suratul Maidah ayat 109, innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah allamul ghuyub, maha mengetahui yang gaib. Oleh karena itu para jamaah, ketika kita mengimani nama ini, alim ini, kita tidak bisa macam-macam. Jangan macam-macam. Allah tahu para jamaah. Maka dalam ayat yang lain, ya'lamul kha'inatal a'yun. Allah tahu mana mata yang khianat. Mata yang macam-macam maunya, Allah Maha tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam dada. Maka ini menunjukkan apa? Atau mewajibkan kita ikhlasun niat para jamaah. Ini fungsinya belajar asma sifat itu. Ya, supaya takut kita, semakin tahu tentang Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah. Semoga bermanfaat. Nanti lagi kita lanjutkan poin yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dari pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wal ilmu indallah walhamdulillahi rabbil alamin. Azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa derajat hadis yang artinya kebersihan itu setengah dari iman? An-nadhafatu minal iman atau at-tuhur syatrul iman? Kalau yang sahih at-tuhur syatr, bersih, bersuci itu adalah syatr, separuh dari harusnya sahih, lafadznya sahih. Yang tidak sahih, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Kalau ini adalah lafadz yang tidak sahih. Allah taala ala wa alam. Seandainya ada tetangga memberi kita makanan selamatan 9 hari kematian atau yang lainnya, apa hukum kita makan makanan tersebut? Pertama, hukum asal makanan halal para jamaah, kecuali kalau disembelih atas nama Nabi, ya, atau disembelih atas nama si mayit, enggak boleh. Ya, hukum asal makanan adalah halal. Namun kalau mazhab Syafi'iyah rahimahullah mengharamkan acara-acara seperti ini, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya, wa akrahul ma'atim. Akrah dalam mazhab Syafi'i artinya haram. Dan kita yang tidak paham bahasa Imam Syafi'i, kita katakan makruh. Dan kita kalau sudah bilang makruh, tagin gawe nawah, aduh masih je makruh. Lamun bareh, lamun sunat, aduh masih je sunat. Ini kita ini tidak ada ta'zim, tidak ada pengagungan terhadap dalil-dalil agama, larangankah maupun bentuknya anjuran. Kita katakan nggak boleh dimakan. Ya, meskipun zatnya halal. Kalau kita dikasih apa, anda bisa nolak, sudah kasih orang lebih membutuhkan daripada kita yang akan menerima. Hadza wallahu taala ala wa alam. Ada seorang teman berniaga dengan jalan haram dan sekarang sudah bertobat. Pertanyaan, bagaimana cara membersihkan harta itu supaya berkah? Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian sudah bertobat, maka apa? Cukup modal itu saja. Modal yang halal. Ya, selebihnya itu maka apa? Takhallus, lepaskan diri darinya dan bertobat. Bagaimana? Ya sudah, bawa dia ke tempat-tempat yang dihinakan. WC kah, jalan raya kah, jembatan kah, sarana-sarana umum. Hadza wallahu taala ala wa alam. Lantas bagaimana dengan haji dan umrahnya memakai harta haram? Ya diulangi. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wallahu taala ala wa alam. Apa syarat kita boleh kunut nazilah? Apakah harus ada perintah dari ulil amri? Karena di banyak tempat tidak kunut nazilah untuk sekarang ini. Kita katakan kunut nazilah kalau ada musibah yang menimpa kaum muslimin, disyariatkan kunut. Seluruh mazhab, ya, hatta al-Hanabilah, Asy-Syafi'iyah, pokoknya ada musibah, ya,
gempa bumi terus menerus, sudah kunut nazilah. Banjir terus, kunut nazilah. Diserbu oleh musuh, kunut nazilah. Nah, hanya mazhabul Hanabilah mensyaratkan izin pemimpin. Nah, kita dari mazhab manapun sah. Kenapa? Karena Menteri Agama mengeluarkan maklumat kunut untuk muslimin yang di Rohingya atau di Burma, kunut nazilah. Perintah Menteri Agama kita laksanakan. Ya, hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Apakah sahih doa Allahumma inni amsaytu ushiduka wa ushidu hamalat arsyak? Ini sebagian dilemahkan oleh para ulama. Wallahu taala ala wa alam. Haji Muhammad, pertanyaan? Kalau kita rajin salat, salat sunnah, salat wajib ngumbi tadahna? Alhamdulillah. Terus menuntut ilmu. Terus la ilaha illallah. Rajin kita salat wajib dan sunnah, tapi doa zikir-zikirnya kurang katanya. Ya kalau kurang ya kurang juga kita dapat. Sementara Allah syariatkan salat untuk banyak zikir. Wa aqimis salata lidzikri. Namun orang-orang salah paham ayat ini para jamaah. Ya, pokoknya ingat Allah, salat sudah katanya. Padahal apa? Wa aqimis salat, dirikan salat lidzikri, untuk mengingatku. Nah, salat orang munafik ditunggu matahari mau tenggelam, nagin telap. Di sana baru dia mulai salat, tik tak tuk tak tik tak. Akhirnya apa? Yang kurun kama yang kurudik, dia mematuk seperti ayam mematuk. Apa kata Nabi? Tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Wala disebut kalau Allah Azza wa Jalla, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau salat malas. Nah, ini ingat para jamaah, lamun dekanti malas-malas salat berarti orang munafik dah mas ini. Ya. Yura'unannas. Kemudian apa? Kalau banyak orang baru semangat memperlihatkan orang. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Zikirnya sedih. Mana zikir sedikit? Yaitu yang berhari rebah itu. Nah, maka kita ini banyak bulan puasa, banyak munafik kita sholat. Ya, kejar rokaat, hujan angin, balapan. Ini sholatnya munafik. Dan ini makna la yadhkuruna Allah illa qalila. Tidak berzikir kecuali sedikit. Sekarang mau berapa dia mau zikir kalau Allahu Akbar sama Allah liman hamidah? Berapa zikirnya? Hadza ma'nal ayah para jamaah. Ya, itu kalau dia sah lagi. Kalau enggak sah bagaimana? Jelas Haji Muhammad? Mulyadi, Empoleng. Hai. 20 deh sifatnya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La 20 sifat Allah kan engkau berombok ya. Layan si berombok itu. Kenapa? Al-Quran. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita belajar 20 dulu? Karena itu yang kita ketahui, kita katakan mazhab Ahlussunnah. Padahal mazhab Ahlussunnah adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan namanya Quran dan Sunnah menjelaskan bahwasanya nama Allah itu atau sifat Allah itu enggak terhitung dan tidak terhingga. Nah, kenapa ditetapkan yang sekian itu? Karena itu cocok dengan akal katanya. Ya, dan tidak serupa dengan makhluk. Ya, padahal sebagaimana dikatakan Nu'aim ibn Hammad, gurunya Imam Al-Bukhari, apa kata beliau? Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Walaysa ya ma wasafallahu bihi nafsuhu tashbihun. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia kafir katanya. Dan apa yang Allah sebut tentang dirinya, tidak ada yang enggak serupa itu. Ya, nama sama iya, tetapi hakikat tidak mungkin sama, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', wallahu taala a'la wa alam. Abu Hur Arake.
Sila. Bagaimana? Tapi kalau amalan bid'ah, ikut bid'ah gitu. Ini namanya abal-abal ini. Ya. Karena apa? Apa kata ulama salaf? Naam, Ayyub as-Sakhtiyani atau yang lainnya mengatakan apa? Ya, dikatakan al-haqqu kullal haqq. Kebenaran itu adalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Dia mengingatkan bahwasanya iyyaka wat talawuna fid din. Dalam beragama enggak boleh kita itu warna-warni, pramuka. Ya, kenapa? Antum kira ma kunta ta'rif. Dulu dikenal salah, sekarang dikatakan benar. Dulu dikatakan benar, sekarang dikatakan salah. Berarti apa? Tidak ada keistiqomahan. Ya, belajar sunnah, belajar. Tapi nanti lihat amalan-amalan bid'ah, juga ikut bid'ah. Ya, maka kita doakan supaya dapat hidayah dan istiqamah. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana sikap saya sebagai anak terhadap orang tua yang menolak sunnah? Ya, sedikit-sedikit dikatakan bid'ah. Kita katakan sabar. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalau diajak syirik oleh orang tua enggak boleh taat. Tetapi apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya sahib. Jadi orang tua itu dijadikan sahabat para jemaah, sahib. Berteman dengan dia dengan ma'ruf. Maka apa ini ujian ya ketika melaksanakan sunnah itu. Karena ujian sunnah ini kalau enggak datang dari keluarga, datang dari masyarakat. Kalau enggak datang dari masyarakat, datang dari orang tua. Kalau enggak datang dari orang tua, datang dari atasan. Ya, dan yang lainnya. Hadza wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, apa? Baik, an-nifaq ada dua. Nifaqun i'tiqadi wa nifaqun amali. Munafiq aqidah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang beriman. Ya, wa khalau idza syayatinihim, kalau bertemu dengan setan-setannya, inna ma'akum. Oh, sama kita. Berarti apa? Netral. Ya, di sana iya, di sini iya. Ada munafik kata para jemaah. Ya, tapi ingat, akidah zahiruhul iman wa batinuhul kufur. Luarnya beriman, hatinya kafir. Ya berbeda dengan murtad. Kalau murtad, jelas dia menampakkan amalan kekafiran. Ya, dan yustatab, dimintai tobat. Maka lihat beda sikap Nabi terhadap murtadin dengan munafikin enggak dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah. Kenapa? Karena dia masih menampakkan Islam. Tapi di akhirat enggak akan selamat. Ya. Nah, kenapa orang-orang munafikin nerakanya paling bawah? Karena dua, dia sudah kafir lagi membohongi Allah, membohongi Rasulnya. Maka dia yang paling rendah. Di atasnya baru al-kuffar al-asli, orang-orang kafir asli, yaitu siapa? Al-Yahud wan Nasara, ya, wal murtaddin. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam.
Baik para jamaah, saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan besok pagi Ahad. Semoga bermanfaat. Kemudian besok malam di Kuang Gorong Desa Toya InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.